Siapa yang waktu kecil baca majalah Bobo? Gak kerasa udah 50 tahun dari 1973, majalah yang asalnya dari Belanda ini hadir dengan karakter yang memorable. Kayak Bobo, Oki, Nirmala, Bona, Rongrong, dan keluarga Bobo lainnya yang udah nemenin masa kecil anak-anak Indonesia. Wajah Bobo sudah berganti sebanyak 6 kali, dari edisi ke-1 yang harganya masih 20 perak, sampai sekarang jadi Rp17.000. Di usianya yang ke-setengah abad ini, Bobo ngeluarin edisi koleksi terbatas yang isinya ada 100 halaman. Pada ikutan PO-nya nggak nih? Atau malah udah sampai di rumah masing-masing? Gak cuma anak kecil aja ya ternyata, pembaca Bobo generasi dulu-dulu juga ikut pre-order yang dibuka dari tanggal 5 sampai 15 Juni kemarin. Lebih dari buku bacaan, Bobo edisi terbatas ini juga untuk mengulang kenangan. Salah satunya adalah Eka Teresia yang sengaja ikut PO majalah Bobo. Jadi tahu informasinya itu waktu lagi scroll TikTok, terus ngelihat orang-orang bilang kalau misalnya ada nih lagi buka pre-ordernya majalah Bobo edisi ulang tahun ke-50. Terus habis ngelihat video TikTok itu, aku langsung membuka salah satu e-commerce langganan aku untuk check out. Terus waktu unboxing, senang aja sih kayak mengingat masa kecil dulu baca majalah Bobo karena di dalamnya itu isinya konten-konten yang pernah diterbiti di tahun 2000-an, bahkan ada yang 1990-an gitu. Yang paling aku suka itu Bona dan Rongrong. Jadi sebenarnya alasan kenapa beli itu karena di majalah Bobo edisi yang akhir-akhir ini tuh Rongrongnya udah beda. Jadi makanya aku langsung beli yang edisi 50 karena mau melihat Rongrong zaman dulu. Jujur waktu aku baca lagi sebagai seorang Eka di usia 20-an tahun, aku jadi ngerasa loh majalah Bobo ini ternyata nggak hanya untuk anak-anak bisa menghabiskan waktu dengan menyenangkan, tapi juga menambah ilmu gitu. Jadi nambah ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain juga bisa ngajarin anak-anak mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau misalnya sebagai orang dewasa yang baca majalah Bobo sekarang. Sampai sekarang, majalah Bobo masih jadi majalah yang diminati di Indonesia. Tapi sebenarnya ada tantangan tersendiri nih untuk mengenalkan majalah Bobo ke anak-anak Gen Z. David Togatorot juga punya pesan nih buat orang tua, agar bisa menumbuhkan rasa cinta membaca, selalu sediakan waktu dan pilih bacaan yang punya pesan baik, supaya anak bisa mendapat pengetahuan baru dan merasa bahagia menjadi seorang anak.